Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Ya. Hari ini ada yang hadir? Apa yang tidak hadir? Semua hadir? Hadir. Kalau semua hadir, Ibu minta salah satu di antara kalian untuk berdoa. Pimpin doa. Sebelum kita mulai belajar ini. Semuanya, ya. Untuk membuat kegiatan ini saya bisa minta makan yang pakai kacamata, terus yang adik ditambah dengan yang paling belakang saya. Enak. Saya minta kalian berempat melakukan pengukuran pada papan tulis ini dengan menggunakan tempa. Kemudian kamu juga melakukan pengukuran pada meja tulis yang ada di depan ini dengan menggunakan tempa tangan. Hasilnya sampai pada teman-teman ketika kita itu dengan meja bersama-sama. Sudah simpan jawaban. Oke. Kalau sudah dengan tulis ada. Kalau sudah tulis lagi, pakai papan tulis yang meja ada. Oke. Sudah. Oke, saya ulangi tanya dulu. Nona ini sebentar Bu, Pak. Selamat. Oke, kakak pengukuran yang menggunakan dia dapat bapak tulis panjang. Dua depan, kakak 1,5 depan, 1,5. Mungkin satu, coba satu, jadi dari 1,5, iya. Terus kaki dengan tangan ukur meja berapa? 3 jengkal, 3 jengkal, 3 jengkal. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Nah, kan bahwa tadi teman-teman itu melakukan pengukuran terhadap panjang papan tulis dengan menggunakan tempa dan panjang meja tulis dengan menggunakan jengkal tangan. Hasil mereka sama tidak? Iya. Nanti sebentar bedanya itu. Kenapa berbeda akan kami jawab dalam melakukan kegiatan di lembar kerja seperti ini. Nah, perhatikan kira-kira kegiatan yang tadi teman kamu pagi hari ini kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Tangan dong. Iya, Emma. Pengukuran. Semua setuju kita belajar tentang pengukuran? Oke, kalau dengan demikian tepat sekali hari ini kita akan belajar tentang pengukuran dengan menggunakan alat-alat ukur yang baku maupun yang tidak baku. Nah, perhatikan kita punya meja ini sudah ada beberapa alat ukur. Yang pertama kita punya timbangan, kita punya juga besar, ada lagi barometer, ada lagi gelas. Nah, timbangan ini kita punya ada pasir yang akan diukur. Nah, perhatikan alat-alat ukur ini akan kamu pilih pakai ukur panjang dengan menggunakan alat ukur apa. Kemudian kalau timbangan ini kita pakai ukur apa, gitu. Akan kamu pilih dengan menggunakan
pilihan yang tepat, kamu akan melakukan kegiatan kita hari ini. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, jika hari ini kita belajar tentang pengukuran, maka ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Ada tulis pendidik dapat membandingkan satuan baku dan tiga baku dengan benar setelah melakukan percobaan pengukuran dengan menggunakan satuan baku dan tiga baku. Tujuan yang kedua, Ibu minta kakak bisa dibacakan tujuan yang kedua. Jadi dapat menjelaskan penggunaan satuan baku dengan berdiskusi dan menganalisis satuan baku dan tiga baku. Kakak yang ketiga. Yang terakhir saya. Jadi dapat memperhatikan laporan penggunaan satuan baku dan tiga baku secara kegiatan. Oke, terima kasih untuk yang membacakannya. Sekarang kita akan segera belajar. Ibu akan membagikan kalian ke dalam 4 kelompok belajar. Ibu minta masing-masing orang mulai dari yang paling ujung berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dihitung. Mulai nak. 1. Ada yang bawa buku, makan masih berapa? Secepat dimulai. Nah, demo, lakukan yang isi data pengamatan ke kita siap data itu. Data hasil pengamatan tentang ukuran pajak. Bisa dipakai pakai data data. Oke, menit. Tetapi saya pun tulis dengan menggunakan atau timbangan buku pengukuran sudah yang ada. Belum aktivitas dong, biasa kan? Baru suruh. Oke. Pakai jengkal, ada orang jengkal kita pakai. Dewi loh, bukan begitu jengkal ini Dewi. Ya. Oke, sebentar dulu. Sebentar, jangan lanjut. Sebentar. Kamu sudah bisa menganalisis pakai misal ukur apa? Tidak. Pakai netela ukur apa? Timbangan ini ukur apa? Ya, ukur massa pasir atau massa rendah. Nah, perhatikan. Bisa saya minta perhatiannya sebentar anak-anakku. Perhatikan di KPD. Kalian mencari informasi tentang apa itu kegunaan satuan baku dan tiga baku. Ya. Ada yang boleh bisa di browsing. Ya, bisa. Cari informasi sebanyak mungkin tentang apa kegunaan satuan baku dan tiga baku. Kegunaan satuan baku dan tiga baku. Bisa dibuka bukunya. Oh, ini buku. Oke, saya simpan.
baku dan satuan 3 baku. Bisa dicari di informasinya bisa dicari di buku siswa. Kamu punya waktu 10 menit. Kakak pulang buku, nah, bisa dulu ke sini. Ada yang perlu buku lagi tambah? Cukup? Sudah? Belum. Yuk. Berdiskusi dengan teman. Setelah membaca, berdiskusi. Dan melakukan hasil diskusi di dalam KPD yang sudah disediakan. Sudah tidak tahan lagi mau melakukan pengukuran. Yeay, semua termotivasi belajarnya? Termotivasi tidak? Ya. Oke, kita lanjut dengan melakukan penyelidikan. Perhatikan di kamu yang KPD itu ada alat bahan yang sudah ibu tulis dan hasil percobaannya juga sudah ibu siapkan. Silakan kalian melakukan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah percobaan itu. Hasilmu kamu tuangkan di dalam tabel data pengamatan sampai menjawab pertanyaan pada LKPD yang sudah saya bagikan dalam problem ini. Waktumu sekarang bekerja melakukan penyelidikan atau percobaan. Setelah mengukur panjang, kamu mengukur masa. Setelah mengukur masa, kamu mengukur waktu. Ada HP kan? Ada. Ya, pakai stopwatch yang ada di HP-mu untuk mengukur waktu dari belakang ke depan sesuai dengan LKPD yang ada di tangan kamu masing-masing. Ayo, silakan. Karena kita punya timbangan hanya satu. Setelah ukur panjang, meja dan papan tulis jangan menggunakan depa dan meteran serta bisa secara begini kamu bisa menggunakan timbangan ini untuk mengukur masa pasir yang ada di depan. Timbangan tapi jangan banyak-banyak. Berkelompok. Yang sudah selesai ukur papan tulis bisa duduk. Bawa itu kalau LKPD biar hasilnya langsung dimasukkan. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas.
Coba. Setelah 19 Ini kadang mau ukur deh. Oke, bagi-bagi 3 1 3 1 3. Ya, isi taruh di dalam kaleng penuh berapa semua? Iya, berapa gelas semua? Aduk dulu baru taruh di dalam situ timbang. Ini kan alat ukur apa? Iya, benar. Tidak apa. Dari sana ke sana, ya, ya. Berapa orang? Berapa detik? Ya. Berapa detik? Ya, lanjut anak yang kedua. Sampai berapa? Berapa detik? Ya, lanjut anak yang kedua. Sampai berapa? LKPD yang belum diselesaikan.
menjawab pertanyaannya. Semuanya selesai, baru kita lanjut lagi dengan presentasi. Oke. Letak ukuran dengan menggunakan garis secara dan Apakah hasil implantan sehatnya dan sama atau berbeda? Berikan analisis. garis lah. Secara dan sama. Itu hampir semuanya. Iya, semuanya sama. Sedangkan menggunakan Kalau tidak ada, tidak ada. Yang biasa kami gunakan selain massa, satuan kilogram, panjang satuannya meter, dan waktu satuannya skor. Oke. Ya. Ada kelompok yang sudah hampir selesai. Ayo, yang lain. Apa? Panjang. Panjang. Satuannya. Terus apa lagi? Massa satuannya kilogram. Apa lagi tadi? Waktu. Berikutnya kita akan presentasi hasil kerja. Kita mulai dengan kelompok 1 dari tempat duduk saja. Oke, yang lain, teman-teman yang lain perhatikan supaya kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok lain. Jadi dari hasil pengamatan kami yaitu tentang pengukuran panjang, yang diukur oleh yang pertama gatrik, pengukuran panjang meja pertama yaitu meja tulis menggunakan jengkal itu 3,5 jengkal. Kalau menggunakan garis 6,9 cm. Nama peserta didik yang kedua yaitu kilo, pengukuran panjang meter pertama yaitu meja tulis menggunakan jengkal itu 3,3 jengkal dan penggaris 69 cm. Pengukuran yang ketiga yang dilakukan oleh Brili
yang menggunakan itu jika sedangkan penggaris dalam peserta didik yang keempat Kesya perubahan pada meja pertama meja tulis menggunakan jengkal empat jengkal penggaris yang 9 cm. Ukuran panjang benda kedua yaitu papan tulis menggunakan depa. Nama peserta didik yang pertama Gasri yaitu 1,2 depa, silakan menggunakan meteran 95,4 meter. Yang kedua 95,4 meter sekali. 2 meter 90 cm. 2 meter. Dua koma sembilan. Iya. Harusnya sama ya. Maaf tadi ada kesalahan. Ada kesalahan dari kelompok 1 sana. Pengukurannya banyak papan tulis itu 9 meter. Dan harus salah. Yang ketiga ada kiri ukuran menggunakan depa 1,5 depa meteran 2,90 cm. Ukuran yang ketiga oleh Indonesia panjang benda kedua yaitu papan tulis menggunakan depa 1,5 depa dan meteran yaitu 2,90 cm. Untuk pengamatan yang kedua ukuran masa peserta ini ukuran masa yaitu 3 kali 1,5 gram. Yang kedua kilo ukuran masa pasti menggunakan kali yaitu 3 kali kalau menggunakan timbangan 1,5 gram. Nama peserta didik yang ukuran mesin yaitu kaleng mendapatkan 3 kali timbangan 1,5 gram. Untuk hasil pengamatan pengukuran waktu nama peserta didik Jatri pengukuran waktu para gelas menggunakan stopwatch 2,9 detik, arloji 2,9 detik. Nama peserta didik Vino pengukuran waktu para gelas menggunakan stopwatch 1,9 detik, arloji 1,9 detik. Nama peserta didik Lili pengukuran waktu anak berlatih di kelas menggunakan stopwatch 3,24 detik, arloji 3,24 detik. Setelah melakukan percobaan, diskusilah pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman-teman. Pertanyaan pertama, di atas pengukuran dengan menggunakan jempol tangan, depa dan kaleng. Apakah hasil pengukuran antara siswa satu yang lain sama ataukah berbeda? Berikan analisis Anda mengapa demikian. Tidak, karena ukuran tangan tidak selalu sama, baik karena dalam sketchen ataupun kayak hasil pengukuran menggunakan garis, meteran dan watt. Hasil pengukuran siswa satu yang lain sama dengan demikian. Jawaban pertama, memiliki ukuran yang sama berbeda dengan tangan. Jika contoh yang lain yang akan jawabannya menggunakan meter, menggunakan kilogram, ukur. Pertanyaan kedua, apa digunakan meter mengukur panjang? Ada penjelasan kamu. Yang kelima, apa digunakan mengukur jawaban? Tadi merupakan alat ukur. Kita disuruh waktu. Jawaban tepat yang waktu. Yang sama untuk mengukur panjang kalau yang dan yang kedua untuk mengukur masa benda digunakan ukur yang derajat. Digunakan ukur yang stopwatch dan arloji. Yang keempat alat yang baik dalam sehari-hari adalah jempol dan kaleng. Yang yang terukur di tempat sama maka sebaiknya dipakai. Yang mau bertanya, menanggapi? Tidak ada? Oke. Kita lanjut kelompok 2.
agenda tulis. Nomor navigatif tugas tulis. Tugas tulis. Menggunakan 3,54. Menggunakan garis 6,62 cm. Nama peserta didik Jalur Manis, Terkal, garis 21,garis 62,2 cm. 3. Angel Kuning, Dekal, menggunakan garis 62,2 cm. Nama peserta didik Jalur Luna, Dekal, menggunakan garis 62,2 cm. 2. Pengukuran panjang lidah. Benda kedua, papan tulis. Nama peserta didik Lukas Kukli, Depa 1,5 Depa, meter, menggunakan meter 2,90 cm. Nama peserta didik kedua Joris Main, pengukuran menggunakan Depa 1,5, pengukuran menggunakan meter 2,90 cm. 3. Nama peserta didik Salim Jatuh, pengukuran menggunakan Depa 1,5, pengukuran menggunakan meter 2,90 cm. 4. Nama peserta didik Abdul Munya, pengukuran menggunakan Depa 7,5 Depa, pengukuran menggunakan meter 2,90 cm. 2. Data hasil pengamatan pengukuran massa. Pengukuran massa pasti. Nama peserta didik Jalur Manis, pengukuran menggunakan gelas, timbangan 1,5 kilogram. 2. Nama peserta didik Angel Kuning, pengukuran menggunakan gelas, pengukuran menggunakan timbangan 1,5 kilogram. 3. Nama peserta didik Lukas Kukli, pengukuran menggunakan gelas, pengukuran menggunakan timbangan 1,5 kilogram. 3. Data hasil pengamatan pengukuran waktu. Pengukuran waktu salah satu waktu anak berlari di kelas. Nama peserta didik Gabriel Rusna, menggunakan sekuat 0,75 sekon, menggunakan analogi 0,1,45 sekon. 2. Angel Kuning, pengukuran menggunakan sekuat 2,32 sekon, menggunakan analogi 2,32 sekon. 3. Nama didik Lukas Kukli, pengukuran menggunakan sekuat 2,96 sekon, pengukuran menggunakan analogi 2,96 sekon. Setelah kamu melakukan percobaan, disimpan pertanyaan-pertanyaan bersama dengan informan. 1. Data hasil pengukuran dengan menggunakan Depa tangan, Depa dan kaleng. Apakah hasil pengukuran berdasarkan skor dan Oke, untuk kelompok 2 selesai. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Di mana saja kita berada. Oke, demikian usulan kita ini. Terkait dengan kita belajar nanti pengukuran, mengukur, dan menggunakan alat ukur yang baku dan tidak. Berikutnya untuk refleksi akan membagikan beberapa lembar refleksi untuk kalian menjawab suka atau tidak suka apa yang kita pelajari hari ini, dikemukakan dengan alasanmu. Silakan ditulis dalam lembar refleksi kepada saya. Isi sesuai dengan apa mau. Aku punya waktu isi hanya 2 menit. Mengapa ini penting? Yang ketiga, pada saat melakukan apa kamu merasa paling bagus dalam belajar tadi? Mengapa? Yang keempat, apakah kamu merasa kuat dengan proses belajar hari ini? Mengapa? Yang terakhir,
selesai.